Halo adik-adik SMA yang tekun-tekun dan yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Abe dalam program Pintar Ilmu Kimia bersama Pak Abe. Adik-adik, kita akan melanjutkan memahami rumus-rumus larutan. Kali ini di bagian kedua A akan fokus untuk membuktikan rumus-rumus garam hidrolisis dan menyinggung sedikit tentang larutan penyangga. Baiklah adik-adik, inilah lembaran rumus-rumusnya. Adik-adik dapat memperolehnya, lembaran rumus ini dapat diperoleh di abrahambarlian.blogspot.com. Silahkan diambil filenya. Nah, ini adalah bagian yang akan kita pelajari, yaitu garam hidrolisis dan larutan penyangga atau buffer, khususnya membuktikan rumus garam hidrolisis. Mari kita perbesar seperti ini. Rumus garam hidrolisis tertera dan rumus penyangga juga tertera. Nah, apa arti yang dilingkari biru itu? Yang disebut KW. Itu adalah koefisien air, yaitu koefisien yang didapat dari reaksi penguraian air. Itu merupakan hasil perkalian molaritas H+ dan molaritas OH-. Biasanya KW besarnya adalah 10 pangkat minus 14. Apa yang dilingkari merah itu? Itu adalah molaritas kation garam, yaitu kepekatan kation garam yang terlarut, satuannya mol per liter. Misalnya garam amonium klorida NH4Cl dilarutkan ke dalam air, maka beberapa dari NH4Cl itu akan terurai menjadi kation NH4+ dan anion Cl-. Nah, NH4+ yang ada dalam larutan itu dihitung molnya lalu dibagi dengan volume larutan, dapatlah M-kat-gar atau molaritas kation garam. Apa artinya yang dilingkarin itu? Itu adalah molaritas anion garam, yaitu kepekatan anion garam yang terlarut. Misalnya ada garam NH4Cl dilarutkan dalam air, maka beberapa NH4Cl itu akan terurai menjadi kation NH+, NH4+, dan anion Cl-. Nah, Cl- yang ada dalam larutan itu dihitung molnya lalu dibagi dengan volume larutan, didapatlah mangar, molaritas anion garam. Ya, jadi teman-teman, bedanya adalah kalau molaritas kation garam NH4+ bagian plusnya, sedangkan molaritas anion garam adalah bagian minusnya, gitu ya, yang dihitung dalam rumus tersebut. Mari kita lanjutkan. Apa yang dikasih lingkar itu? Itu adalah garam hidrolisis atau garam terhidrolisis. Adalah garam yang jika dimasukkan ke dalam air, maka kation dan atau anionnya akan bereaksi dengan air. Jadi maksudnya adalah kationnya bereaksi dengan air, bisa juga anionnya saja, bisa kedua-duanya bereaksi dengan air. Itu adalah garam hidrolisis. Jika hanya kationnya saja atau anionnya saja yang bereaksi, maka itu disebut hidrolisis sebagian. Namun jika kedua-duanya bereaksi, baik anion maupun kationnya, maka itu disebut hidrolisis total. Nah, ini adalah rumus hidrolisis sebagian. Ini juga rumus hidrolisis sebagian, dan ini adalah rumus hidrolisis total. Garam terhidrolisis yang pH-nya di bawah 7 disebut garam asam, dan yang di atas 7 disebut garam basa. Apa artinya yang dikasih lingkar itu? Itu adalah larutan penyangga atau buffer. Adalah larutan yang memiliki zat terlarut berupa asam lemah dan garam basa yang beranion sama. Nah,
Misalnya asam lemah HCN, asam sianida, dan garam natrium sianida. Ini asam lemah dan garam yang memiliki anion sama Cn ya. Nah, komposisi ini disebut komposisi larutan penyangga. Atau larutan yang memiliki zat larut berupa basa lemah dan garam asam yang berkation sama. Misalnya basa lemah amonium hidroksida NH4OH dan garamnya NH4Ca. Nah, perhatikan bahwa NH4-nya sama. Jadi untuk lebih mudah mengingat, kalau asam maka anionnya yang sama dengan garam. Kalau basa maka kationnya yang sama dengan garam. Ini adalah komposisi buffer, yaitu komposisi larutan yang jika ditambahkan air atau diberikan sedikit asam atau basa, pH-nya tidak berubah secara berarti atau disebut stabil, gitu ya. Mari kita lanjutkan. Kita akan membuktikan rumus. Pertama, kita akan membuktikan rumus garam hidrolisis. Nah, yang di link hari ini ya, untuk membuktikan rumus garam ini, mencari konsentrasi H+. Misal ada garam terhidrolisis, yaitu amonium klorida NH4Cl. Garam ini termasuk garam asam, garam dengan pH di bawah 7. Garam ini di dalam air terurai sebagai berikut. Nah, adik-adik, kation dan anion ini, yaitu hasil penguraian NH4Cl, NH4+ atau kation amonium bereaksi kembali dengan air. Ini disebut terhidrolisis ya, mengalami reaksi hidrolisis ya. Sedangkan Cl ini tidak, atau tidak bereaksi dengan air. Jadi disebut hidrolisis sebenarnya adalah bereaksi dengan air dan airnya lisis, pecah. Makanya disebut hidrolisis. Dan hanya kation atau anion dari asam basa lemah yang bisa bereaksi, sementara yang kuat tidak bisa ya. Nah, teman-teman atau adik-adik SMA yang berbahagia, reaksi ini kita tulis kembali di sini. Nah, karena ini adalah reaksi reversible atau reaksi bisa bolak-balik, dapat dihitung konstantanya atau disebutkan. Caranya adalah dengan menuliskan NH4OH konsentrasinya di sini H+, dan yang sebelah kiri di bawah, gitu ya. Ini disebut konstanta reaksi itu. Nah, jika konsentrasi air itu dipindahkan ke sini, maka menjadi seperti ini. Dan ini K dikali H2O adalah KH. K dikali H2O adalah KH. Teman-teman, untuk adik-adik yang berbahagia, NH4OH dan H+ itu jumlah konsentrasinya sama, sehingga boleh diwakili salah satu. Nah, saya mengambil H+ sebagai perwakilannya, sehingga ini H+, ini juga H+, menjadi H+ pangkat 2. Dan NH4+ ini adalah kation garam, sehingga kalau dikasih tanda ini nada siku, ini konsentrasi atau molaritas, jadi bisa dibaca molaritas kation garam. Sehingga rumus KH sama dengan H+ kuadrat per M katgar. Nah, adik-adik, ini bisa diatur ulang sehingga M katgar ini dikedepankan, KH kali M katgar sama dengan H+ kuadrat, gitu ya.
Nah, jadi kalau ini diakarkan, si H plus ini diakarkan, hasilnya adalah seperti ini. Sama dengan akar KH dikali M katgar. Nah, gitu ya. Nah, ini terlihat hampir mendekati rumus yang dimaksud. H plus sama dengan akar KH kali M katgar. Sedangkan di sini H plus KW kali M katgar per KB. Berarti kalau pembuktian rumus ini benar, maka KH ini adalah KW per KB. Maka kita akan membuktikan KH adalah KW per KB. Mari kita lanjutkan. Nah, ini rumus yang tadi ya. Kita ambil rumus itu, lalu rumus itu kita perkaya dengan cara mengalihkan dengan OH per OH. Apa maksudnya? Maksudnya ada seperti ini. Nah, waktu kita kalikan ini OH dengan OH, maka kita akan menemukan suatu komposisi di mana ini adalah 1 per KB. 1 per KB. Sedangkan komposisi ini adalah KW. Nah, begitu ya adik-adik. Sehingga KH adalah KW per KB. Nah, ini adalah rumusnya. KH adalah KW per KB. Sehingga rumus yang tadi H plus akar KH kali M katgar. Nah, kalau KH-nya diganti dengan KW per KB, maka terbuktilah rumus itu. Demikian ya adik-adik. Semoga ini bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Kita akan membuktikan rumus yang ini. Misal ada garam terhidrolisis, yaitu natrium fluorida atau NaF. Garam ini termasuk garam basa karena garam itu pH-nya di atas 7, garam NaF ini. Garam ini di dalam air terurai sebagai berikut. NaF terurai menjadi Na+ dan F-. Nah, adik-adik yang berbahagia, hasil penguraian ini yaitu Na+ dan F-, Na ini tidak bereaksi dengan air. Sedangkan F- bereaksi dengan air dengan rumus seperti ini. Disebut hidrolisis karena ketika bereaksi dengan air, airnya pecah. Ya, airnya terurai, bagian H+ akan ditangkap F dan OH- dibiarkan. Ini disebut reaksi hidrolisis. Jadi garam ini terhidrolisis sebagian, yaitu bagian yang mana yang terhidrolisis, yaitu bagian F-nya. Demikian ya adik-adik. Mari kita lanjutkan. Ini reaksi kimia yang tadi, F- ditambah H2O menjadi HF tambah OH-. Nah, karena ini adalah reaksi reversible, reaksi bolak-balik, maka bisa dicari K-nya seperti ini. HF, OH-, H2O, F-. Lalu bagiannya H2O akan dipindah ke sini, dikalikan ke situ sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini K dikali H2O itu adalah KH, gitu ya. Seperti ini jadinya. Nah, adik-adik, jumlah HF dan jumlah OH- atau konsentrasi mereka sama sehingga HF dan OH- bisa HF ini bisa kita hitung sebagai OH. Jadi OH dikali OH menjadi OH kuadrat. Gitu ya. Dan F- ini adalah molaritas anion
garam, sehingga disebut manggar. Sehingga didapatkan rumus KH sama dengan OH- pangkat 2 per manggar. Nah, ini kalau kita lanjutkan, akhirnya terjadilah rumus ini, OH- sama dengan akar KH kali manggar. Nah, gitu ya. Dan ini tampak sudah hampir menyerupai rumus yang dimaksud ya. Hanya KH di sini KW per KA. Berarti kalau gitu, jika penurunan rumus ini benar, KH akan sama dengan KW per KA. Kita akan membuktikannya ya. Baik, mari kita lanjutkan. Ini rumus yang tadi. Lalu kita salin dan kita kalikan dengan H+ per H+. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan, ini adalah 1 per KA. Adalah KW. Lalu yang ini adalah KH. Sehingga rumusnya menjadi KH sama dengan KW per KA. Gitu ya. Sehingga rumus yang tadi yaitu OH- sama dengan akar KH kali M manggar, molaritas anion garam. KH-nya bisa kita ganti menjadi KW per KA. Nah, maka rumus tersebut dapat dibuktikan. Gitu ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Kita akan membuktikan yang ini, yaitu hidrolisis total. Misal ada garam terhidrolisis total, yaitu NH4F atau amonium fluorida. Garam ini di dalam air terurai sebagai berikut. NH4F terurai menjadi NH4+ dan F-. Hasil penguraian reaksi ini, baik kation maupun anionnya, bereaksi dengan air sebagai berikut. Ini sudah digabungkan ya. Bereaksi dengan air seperti itu. Lalu, nah ini yang tadi. Nah, karena ini adalah reaksi bolak-balik atau reaksi reversible, maka bisa dicari K-nya. Maka K-nya adalah NH4OH, HF, H2O, F-, NH4+. Nah, ini menjadi K-nya dia ya. Nah, kalau H2O ini kita pindahkan ke sana, maka ini jadi KH. Gitu ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, rumus yang ini kita pisah. Yang ini sebelah kiri dan yang ini sebelah agak kanan ya. Lalu yang sebelah sini kita kalikan dengan OH per OH. Dan yang sebelah sini kita kalikan dengan H+ per H+, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka ini yang dikasih tanda ini adalah 1 per Kb. Dan yang dikasih tanda ini adalah 1 per Ka. Gitu ya. OH dan H+ dikalikan jadi KW. Gitu ya. Dan ini KH, sehingga rumus menjadi KH sama dengan KW dibagi KA kali KB. Nah, ini hampir mirip ya, sudah ya. Nanti kita akan membuktikan bagaimana KH sama dengan KW per K kali KB ini bisa menjadi H+.
sama dengan akar. Demikian. Kita lanjutkan ya. Nah, ini rumus yang tadi. Perhatikan bahwa jumlah HF dan jumlah NH4OH sama, sehingga bisa diwakilkan. Jadi NH4OH ditulis HF, sehingga HF kali HF adalah HF kuadrat. Demikian juga yang di bawah, NH4 dengan F min berjumlah sama, sehingga NH4 saya tulis sebagai F min, sehingga menjadi seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kita kali mereka semua dengan H plus kuadrat dan H plus kuadrat. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah ini adalah 1 per Ka kuadrat. Gitu ya. Sehingga dapat ditulis ulang menjadi KH sama dengan H plus kuadrat per Ka kuadrat. Nah, yang ini jika Ka kuadrat ini pindah ke sini lalu diakarkan, maka hasilnya seperti ini. H plus sama dengan akar KH kali Ka kuadrat. Nah, kita sebelumnya punya rumus ini, KH sama dengan KW per KB. Nah, kalau KH ini kita masukkan ke sini, maka kalau kita cermat ketemulah rumus ini ya. Kita buktikanlah ya. Nah, kita masukkan aja supaya tidak penasaran. H plus sama dengan akar yang kita masukkan KW per KB nya ya. KW per Ka kali KB kali Ka kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu ini kan sama, kita coret aja, maka hasilnya seperti rumus tersebut. Maka terbuktilah rumus itu. Demikian ya adik-adik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan satu kali lagi. Nah, di sini tidak ada rumus OH untuk hidrolisis total. Nah, kita akan coba membuat rumus OH. Nah, misalnya ini yang tadi rumus KH-nya seperti ini. Lalu karena HF dan NH4OH jumlahnya sama, maka HF saya ganti menjadi NH4OH, sehingga dikalikan NH4OH kali NH4OH menjadi ini. Demikian yang bawah, sehingga menjadi NH plus kuadrat gitu ya. Lalu kita kalikan dengan OH min kuadrat per OH min kuadrat, sehingga diperoleh 1 per KB. 1 per KB kuadrat. Nah, kalau ini dikataskan KH kali KB kuadrat dan diakarkan, didapatlah rumus ini. KH kali KB kuadrat, gitu ya. Nah, jika kita menggunakan rumus yang sudah kita punya, yaitu KH sama dengan KW per K kali KB, dan memasukkan itu ke sini, maka diperolehlah rumus OH min sama dengan KW kali akar KW kali KB per K. Perhatikan perbedaan rumus mencari H plus dengan OH min. Ini tinggal diganti saja, ditukar posisinya. Nah, maka menjadi OH min gitu ya. Sebenarnya adik-adik SMA hanya mempunyai rumus ini saja nggak apa-apa gitu. Jadi hidrolisis total apapun itu bisa menggunakan rumus ini, lalu didapatlah H plus. Setelah didapat H plus, mencari OH mudah ya, tinggal dijadikan pH dulu, baru 14 kurangi pH menjadi pOH. Nah, dari situ bisa dapat OH min gitu ya. Jadi nggak masalah kalau cuman ingat satu rumus ini saja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi alangkah baiknya bisa ingat dua-duanya, sehingga apapun yang ditanya bisa langsung masuk ke rumusnya. Demikian ya adik-adik, semoga ini bermanfaat buat adik-adik, dan adik-adik makin bersemangat dalam belajar kimia dan makin berprestasi di sekolahnya. Amin. Pak Abe doakan agar sekolahnya lancar dan selalu berprestasi. Sampai jumpa lagi.